menuju ke media bersama Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat ACL, kembali lagi bersama Kemedia Orient dan kru yang bertugas di kesempatan kali ini. Sahabat ACL, Kabupaten Sukabumi ini sahabat ACL memiliki destinasi wisata yang cukup banyak sekali. Itu terdiri dari Gurilaps ya, gunung, rimba, lautan, pantai, sungai juga. Tak hanya itu, tak hanya pantai, tak hanya pegunungan, tetapi juga destinasi wisata yang ada di pertengahan perkampungan ataupun di pertengahan desa di salah satu wilayah Kabupaten Sukabumi. Salah satunya adalah Desa Cisande, Kecamatan Cicentayang, Kabupaten Sukabumi. Seperti diketahui bahwa salah satu desa ini merupakan desa wisata yang mana sudah masuk ke dalam kategori juga desa wisata yang ada di Indonesia sendiri dan sudah pernah mendapat penghargaan juga. Dan di sini juga Noren sudah bersama Bapak Sekdes, Bapak Aab selaku Sekdes dari Desa Cisande, dan kita coba ngobrol-ngobrol ya di sela kesibukannya beliau untuk melayani masyarakat. Kita coba ngobrol sejenak tentang desa wisata yang ada di Kampung Karadenan, Desa Cisande, Kecamatan Cicayam. Assalamualaikum Bapak. Sebelumnya terima kasih Bapak udah meluangkan waktunya ya Pak ya untuk berbincang-bincang dengan kami di sini terkait dengan potensi wilayah yang ada di Desa Cisande. Salah satunya kan ini adalah desa wisata di Kampung Karadenan ataupun juga yang dikenal dengan Kampung Raden. Oke. Boleh diceritain nggak sih Pak gimana sih adanya Kampung Raden ini yang memang menjadi salah satu ikon dari Desa Cisande sendiri yang masuk ke dalam desa wisata yang ada di Indonesia Pak? Dulu itu perjalanannya tahun 2001 kita coba ikut dalam lomba ADI juga desa wisata Indonesia. Alhamdulillah dalam perjalanannya kita masuk 50 besar. Dan dikunjungi oleh Pak Menteri waktu itu Pak Salahuddin Uno. Dan itu Bu ini ya. Itu ada itunya prasastinya ya. Itu mungkin awal. Oh, ada prasastinya juga yang dikunjungi oleh Pak Menteri. Yang ini salah satu desa wisata yang ada di Indonesia. Nah, inisiasinya Pak dibentuknya desa wisata dari siapa sih Pak? Waktu itu di tahun 2019 awalnya kita itu ada melihat pola usaha baru. Ada beberapa warga kami yang ingin adanya inovasi desa wisata Bu. Di awal tahun 2020 kita melakukan studi tiru ke desa Tujuan Kidul. Bapak itu yang berangkat kepala desa, ketua Pokdarwis, sebelum Pokdarwis Karang Taruna, kemudian dari LPM kurang lebih 7 orang. Berangkatlah ke Pujon Kidul di tahun akhir 2019. Pulang dari sana kita musyawarah di desa bagaimana ingin menciptakan sesuatu hal yang menarik buat desa. Akhir dari kesepakatan itu karena kita punya potensi tanah desa, kemudian ada seperti ini view-nya. Keren banget ya view-nya. Kemudian setelah itu kita mencoba untuk membuat desa wisata di bawahnya. Perjalanan cuma pas di pengalaman kan ada kopi Bu. Nah, perjalanan kopi, tapi alhamdulillah ada kopi juga. Kalau kita kan tidak ada di ruang agak pinggir lah gitu. Itu berjalan terus. Kemudian di 2021 ikut lomba ADI dan alhamdulillah itu perjalanan awalnya seperti itu sih. Awalnya ya. Awalnya memang harus ada sesuatu hal yang bernilai untuk desa Cisande sendiri. Nah Pak, kalau untuk masyarakat sendiri dengan adanya desa wisata Kampung Raden ini, gimana Pak tanggapan masyarakat Pak? Selama ini sih alhamdulillah Bu, jadi kita memang memberdayakan warga-warga yang ingin ikut berpartisipasi mengelola desa ini. Desa wisata ini dikelola oleh Pokdarwis, yang diketuai oleh Pak Maman, kemudian warga-warganya nanti kalau misalnya ada kesini ada menjual barang-barang produk. Karena di sini tuh ada juga sentra sandal dari Freskon. Oh, ada sentra sandal ya di sini ya. Di sini yang punyanya Pak Haji Ayat, kemudian Pak RW juga di sini. Oh, Pak RW. Itu sebagai cendera mata, kemudian juga ada kita punya UP2K Bu. Apa itu Pak UP2K? UP2K itu usaha peningkatan keluarga yang dua PKK. Nah, mereka juga dari itu membuat makanan-makanan Bu. Seperti kremes, kemudian yang dari warga kita kemas oleh UP2K Laras itu. Nah, kemudian kita menjadikan sebagai barang-barang untuk makanan dan cendera mata juga gitu. Oke, luar biasa. Berarti memang di sini ini desanya sangat potensial sekali Sobat Tasya. Kenapa ada desa wisata dan juga di sini ada pengelolanya yang luar biasa sekali dari Desa Cisande. Terima kasih Pak ini untuk bentuk apresiasi tertinggi-tingginya ya Pak ya. Terutama untuk warga masyarakat juga yang berkesinambungan bahwa di sini juga banyak sentra UMKM juga ya. Seperti tadi kan produksi sendal gitu kan. Ada juga yang lain-lainnya. Nah, kalau untuk desa wisata sendiri Pak, apakah memang ini terbuka
setiap ada acara saja ataupun juga memang dibuka setiap weekend atau seperti apa Pak? Ini sebenarnya umum Bu, Oke. semua bisa ke sini, cuma memang tidak setiap hari Bu. Nanti Oke. biasanya kita kerjasama dengan PAUD, karena kan di sini ada wisata edukasi. Nah, bisa edukasi juga ya di Ada sini ya? flying fox, Oke. kemudian juga nanti anak-anak itu di situ itu biasa kolam ngubek Bu. Itu Oh, kolam ngubek ikan. Jadi Oke, anak-anak ada ya. tahu di kolam ngubek. Kemudian di sana ada itu gazebo juga untuk istirahat. Kemudian di sini juga bisa mancing juga. Ini di sini ada. Oh, itu udah ada ikannya sendiri ya? Ada, Bu. Oh, Ikan bisa ini. dipancing juga ya? Ini biasanya nanti anak-anak tuh main apa namanya? Cubing ya? Tubing, mohon itu Pakai ban ya? Betul. Jadi Wow. bukan setiap hari, cuma memang biasanya yang lebih banyak kesini adalah anak-anak PAUD dan anak SD. Oke, berarti memang ini salah satu tempat referensi untuk wisata edukasi ya. Betul. Anak-anak bisa mancing, anak-anak bisa apa namanya bermain flying fox, outbound juga. Ini berarti memang terbuka juga untuk umum ya. Terbuka, Dan Bu. silahkan aja koordinasi langsung ke Pak Sekdes di Desa Cisande, sahabat ACL. Oke, Bapak, ada target tersendiri nggak sih Pak dengan hadirnya desa wisata ataupun juga hadirnya para pelaku UMKM di Desa Cisande sendiri, Pak? Kita sebenarnya tidak muluk-muluk, yang penting kita berjalan dulu, bisa ada beberapa pendapatan untuk warga di sini. Oke. Kalau untuk tadi ke depan mungkin karena masih banyak yang perlu kita bangun, terutama akses jalan juga masih jauh. Ini kita menggunakan akses jalan dari PR perumahan yang kita kerjasama. Kalau untuk belum nggak ada, cuma yang penting kita bisa berjalan aja dulu, Bu. Kita bisa menghidupi minimal ada beberapa warga kita yang bisa mendapatkan finansial yang lebih dari ini, Bu. Makanya itu aja dulu. Bu. Ini tujuan mulia ya, meningkatkan perekonomian masyarakat. Itu aja dulu. Jadi memang ini juga salah satu tempat yang cocok sekali untuk anak-anak PAUD ataupun TK, nggak usah jauh-jauh ke luar daerah yang ada di seputaran Sukabumi gitu ya, Sukabumi Utara tepatnya ya. Jadi di sini juga ada salah satu tempat desa wisata yang bisa digunakan untuk anak-anak PAUD, TK, SD juga, bahkan sekolah perkantoran juga bisa apa ya. Di sini juga tersedia yang suka ngubek atau mancing juga bisa, mau cubing pakai ban gitu ya, petalidan kalau kata Ya, orang betul. Sunda mah ya, ini juga bisa. Oke Pak, satu pertanyaan terakhir Pak, harapan Bapak ke depan seperti apa Pak, terutama untuk pemerintah kabupaten, untuk Desa Cisande? Mudah-mudahan ke depan kita apa ya, ada bisa apa namanya, bisa kita mendapatkan hal-hal lebih. Kalau bantuan sih ada beberapa dari kita dari kementerian ini kita dapat bantuan juga, Kementerian Parekraf dalam bentuk sarana prasarana. Di desa juga ada gazebo, kemudian di pertanian itu kemarin udah ada mulai masuk. Harapan ke depan mudah-mudahan wisata kami yang seperti ini adanya bisa mendapatkan apa ya, semacam promosi lah minimal dulu, Oke. promosi dulu. Nanti ke depannya kita bisa berinovasi dan bekerja sama dengan pihak-pihak yang lain itu aja sih, Bu. Oke, luar biasa. Sekali lagi terima kasih Pak Ab atas waktunya juga, dan mudah-mudahan juga ini desa wisata yang ada di Desa Cisande menjadi salah satu referensi dan juga salah satu tempat yang memang dikunjungi untuk Anda, anak-anak PAUD ataupun juga seluruh mungkin dari perangkat daerah, siapa tahu nanti dari Kominfo juga bisa main ke sini apa ya. Oke, karena ini tempatnya cocok banget, nggak jauh dari jalan raya juga. Jadi ini tempatnya cocok banget pokoknya ya untuk Anda yang suka main di alam tapi juga keamanannya sangat terjaga. Oke, Sobat ACL, itu dia bincang-bincang kita tadi dengan Pak Sekdes langsung dari desa wisata di Kampung Pondok Lensir di RT Atau 22 RW7. RT 22 RW 7 Kecamatan Cicantayan, Kabupaten Sukabumi. Kami Redorin pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.